kebahagiaan menerima Yesus, kesulitannya ya ujiannya itu. Pasti kalau kita dulunya, saya pertama sih kalau waktu saya menerima Yesus, saya pikir pasti sudah karena bersama Tuhan tidak ada yang, ternyata ujiannya itu berarti saya mengerti menerima keselamatan itu memang berat, tapi untuk ke surga itu banyak sekali ujiannya, karena Tuhan ingin melatih kita untuk memurnikan iman kita. Karena itu kalau sudah kita dilatih, diuji, kalau kita sudah memenangkan ujian, berarti Tuhan sudah tahu, oh benar-benar berarti kita benar-benar iman kita benar-benar kita percaya sama Tuhan gitu setelah melewati ujian. Sama seperti Ayub juga kan. Ayub kan selalu hidup berkelimpahan, tetapi karena setan kan bilang karena Tuhan yang memagari, yang membuat begini, karena itu coba aja diuji. Kalau memang dia kesusahan, apakah tetap sayang sama seperti burung Raja Wali. Kalau burung-burung lain kalau badai datang kan tidak berani. Kalau Raja Wali semakin badai semakin naik. Awal-awalnya kalau mereka tidak mau menerima Yesus dulu, awali saja dengan kisah di Perjanjian Lama kan ada kan orang Islam kan percaya sama semua nabi-nabi itu. Jadi kalau itu kan seperti mereka tidak takut kalau tiba-tiba kita bilang Yesus, kayaknya mereka jadi berawal dari itu dulu, terus nanti akhirnya lama-lama ke Nabi Isa gitu. Jangan bilang Yesus dulu, padahal mereka juga tahu bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Tapi kalau kita bilang Nabi Isa, mereka tidak begitu takut. Tapi kalau kita bilang Yesus, wah seperti sesat ya. Dan nanti kalau sudah mulai ke tahap Perjanjian Baru, bisa langsung saja dibacakan Yohanes 14 ya. Ya, jadi kan bisa mereka pikir, wah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kan mesti nanti terpikir, loh kok bisa Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan bukan melalui Muhammad, bagaimana itu? Kalau firman Tuhan sudah masuk di dalam pikirannya, kalau sudah mendengar dan masuk pikiran, paling tidak nanti itu terpikirkan akan menjadi semakin lemah. Ya contohnya seperti saya juga, waktu saya tidak mau, saya juga takut, saya tidak mau, wah saya sembunyikan saja ini Bible, tidak kelihatan dari saya. Tapi meskipun mata saya tidak melihat itu Bible, tapi kan Bible itu sudah ada di sini, jadi saya tidak bisa memungkirinya kan. Jadi mau untuk lebih mengetahui gitu sebenarnya apa gitu, karena sebagai orang Islam sama sekali tidak tahu yang tertulis di Alkitab apa gitu. Jadi kalau sudah kepikiran untuk mau tahu sebenarnya apa yang tertulis di Alkitab, ya belajar dari awal, mulai baca. Nanti juga kalau sudah mulai lemah pikirannya, sudah mulai itu terpikirkan, lama-lama akan berubah juga. Kalau orang Muslim di Sri Lanka, kalau orang Sri Lanka saya tidak ada yang saya kenal, cuman orang Indonesia saja yang orang Islam, orang Indonesia yang orang Islam aja. Tapi mereka keinginan saya mau untuk berbicara tentang Yesus, tapi mereka tidak mau. Maksud saya tidak terlalu dekat dengan mereka, karena kalau misalnya ada acara Natal, kita undang mereka untuk datang. Kalau kita kebaktian, mereka tidak datang, pas lagi makan aja. Dan jadi mereka tidak, masih menjaga jarak gitu sama kita. Mungkin takut kalau kita ngomong. Kita hanya merasakan Tuhan itu, Allah itu hanya mengasihi kita, jadi tapi tidak merasakan hubungan yang terlalu dekat.
hanya kita pikir Tuhan itu hanya lebih mengasihi Islam gitu, jadi tapi tidak merasakan kedekatan. Karena itu tidak ada istilahnya Tuhan berbicara dengan manusia di dalam Kristen, di dalam Islam tidak ada. Tapi kalau dalam Kristen kan Tuhan berbicara. Kalau dalam Islam kita hanya takut pada Tuhan, takut tapi hanya takut, tapi tidak merasakan Tuhan itu bersama kita. Awalnya kalau kita bicarakan bisa hubungan dengan Tuhan itu mungkin mereka tidak mengerti karena Roh Kudus saja mereka tidak tahu. Mungkin kalau kita bilang Tuhan bicara sama kita begitu-gitu, wah jangan-jangan ini sesat katanya, karena di dalam Islam tidak ada orang tahu, tidak ada orang percaya Tuhan bisa bicara. Seperti dulu juga saya kan tidak mengerti tentang Holy Spirit, saya tidak tahu. Karena itu meskipun Anton menjelaskan saya Holy Spirit, bahasa roh, kamu ngomong apa aku juga tidak mengerti, saya bilang. Karena itu jadi setelah saya merasakan baru saya ya itulah maksudnya. Awalnya ajak mereka berteman akrab dulu, seperti Mister Yang dulu yang berteman sama kami. Mister Yang meskipun kami berteman dulu, Mister Yang tidak pernah ngomong sama saya tentang Alkitab atau tentang Yesus, tidak pernah. Tapi lama-lama karena kami berteman dan saya merasa segan dan merasa Mister Yang adalah teman saya, jadi misalnya kalau Mister Yang mengajak saya ke situ atau mengajak ngomong gitu ya, ada perasaan tidak enakan kalau menolak. Nanti jadinya lama-lama karena perasaan itu tidak enak untuk menolak, jadi ikut-ikut. Mister Yang dulu kadang ngajak kita pergi nonton ke bioskop, dan kalau saya juga ada misal kesulitan, saya sakit, saya minta tolong Mister Yang antar ke rumah sakit. Dan waktu saya mau nyanyi di KBS, saya tidak tahu kan, saya harus minta tolong untuk terjemahan. Dan ternyata Mister Yang meskipun sudah malam dan capek udah pulang kuliah, bersedia datang untuk nolong saya. Karena perilaku, terutama Mister Yang dan semua orang, tergantung perilaku kita sama orang, bisa melunakkan hati mereka.